Bab zina, bab zina itu ada 5 tingkatan. Bab zina ada 5 tingkatan. Tingkatan yang paling sederhana sekali, tapi dosanya besar. Zina sama orang lain, suka sama suka atau tidak suka, tapi ketemu orang berzina, misalnya bayar perempuan yang tidak benar, atau perempuan ketemu laki-laki sembarangan lalu berzina, atau memang dia dasarnya pacaran lalu suka zina. Ini zina yang tingkat pertama nih, dosa besar, tapi ini dianggap tingkat pertama dari zina. Ada di atasnya. Di atasnya ini lebih besar dosanya, itu berzina dengan pasangan tetangga. Hadisnya begitu memang. Apakah dosa yang paling besar ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Dalam hadis ini dikatakan dengan istri tetanggamu. Karena gini, kalau laki-laki tetangga zina sama istri tetangganya, berarti istri tetangga zina sama suami tetangganya juga kan gitu. Unsur timbal balik. Ini lebih besar dosanya. Yang ketiga, zinanya kakek-kakek sama nenek-nenek. Sudah kakek, sudah nenek masih zina. Ini bahaya nih. Ini di atasnya lagi. Dosanya lebih berat, gitu kan? Kata Nabi SAW, 3 orang yang Allah murka padanya, diantaranya raja yang pendusta, orang tua yang berzina, sama orang miskin yang sombong. Ini kan tidak ada pemicu, nggak ada pemicunya. Raja bohong untuk apa? Udah ada kekuasaan, ngapain bohong? Tapi ada orang begitu. Orang tua berzina, apa dorongannya gitu? Kalau anak muda mungkin, ya, itu pun haram. Sama juga dengan tadi yang ketiga apa ya? Raja yang pembohong, orang tua yang berzina, orang miskin yang sombong. Ada pemicunya. Kalau orang kaya sombong ada pemicu, tapi juga dosa. Kalau orang miskin sombong, ini justru kena murkahnya Allah. Ini zina yang ketiga nih. Zina yang keempat itu menzinai istrinya mujahidin. Mujahid, beda ya. Sebentar, begini kasusnya. Jadi ada hadis Nabi berbunyi, kedudukan. Jadi kalau misalnya terjadi jihad nih, suaminya ibu-ibu pergi jihad semua. Lagi berjihad, maka posisi ibu-ibu dalam hukum agama kita itu menjadi kedudukannya ya secara syar'i sampai suaminya kembali seperti ibunya laki-laki yang tidak ikut jihad. Seperti kasus kita dengan istri-istri Nabi. Laki-laki walaupun Aisyah lebih muda, tetapi ada sahabat-sahabat Nabi yang sudah tua seperti Umar misalnya bin Khattab. Umar tetap memanggil Aisyah dengan Ummul Mukminin. Ibunya, hukum ibu. Mujahid begitu. Dalam hadis dikatakan perumpamaan istri-istri mujahid bagi umumnya muslimin yang tidak pergi jihad seperti ibu-ibu mereka. Siapapun yang diberikan amanah menaungi istri-istri tersebut, misalnya dia iparnya lah atau dia siapa saja, tetangganya kah, keluarganya kah, dititipin ini duit ya, tolong biayain keluarga saya. Lalu dia berkhianat, dia mengganggu, gitu kan? Maka terbuka pintu zina, ya. Maka si mujahid tadi, si suami itu akan didatangkan hari kiamat dengan si laki-laki yang menggoda, lalu Allah memberikan kebebasan mujahid mengambil pahalanya. Silakan ambil yang kamu mau. Kata Nabi SAW, tanda tanya penutupan hadis, kira-kira menurut kalian si mujahid ini akan sisakan pahalanya enggak? Ya gitu. Nabi cuma lempar pertanyaan, sahabat sudah nggak jawab, sudah paham. Nggak mungkin lah orang biarin pahalanya gitu. Tapi ini terjadi. Nah, pintu zina juga perlu kita ketahui Bu ya. Pintu zina itu lebih banyak terbuka dari perempuan. Hati-hati. Karena kalau perempuan nolak, mustahil terjadi. Kecuali dia perkosa. Tapi kalau laki-laki nolak, perempuan goda bisa terjadi. Berbeda. Gitu kan? Kalau perempuan menolak, digoda bagaimanapun dia tolak, dicari jalan untuk berzina pun dia tolak, tidak terjadi berzina. Kecuali dia diperkosa. Tapi kalau laki-laki nolak, perempuan terus goda, masih bisa terjadi perzinahan. Karena laki-laki masih lebih luluh, syahwatnya lebih cepat bangkit dibandingkan perempuan. Maka ini poin juga ya. Ini sedikit saya tambahkan supaya nggak lupa. Kembali kepada bahasan tadi, jadi tingkat keempat zina adalah berzinahnya pada istri mujahid. Artinya ada laki-laki datang, sengaja dia berikan jasa, sengaja dia berbuat baik, tersentuhlah perasaan, kemudian akhirnya
Ya dia berzina mungkin, kadang-kadang orang kalau jihad zaman dulu bu, itu nggak tahu kapan pulang. Bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, karena kalau pasukan jihad itu menang, itu nggak tinggal di situ, terus ekspansi tuh, kemana-mana tuh. Kadang-kadang ada mujahid pulang 8 bulan, 7 bulan. Kan pernah kasus zaman Umar bin Khattab begitu ya, yang Umar bin Khattab lewat di depan rumah salah satu wanita Ansar, lalu dia bilang, kalau wanita Ansar ini rupanya suaminya ikut jihad gitu kan. Lalu dia bilang dalam lantunan syair, dia bilang, kalau bukan karena kehormatan hubungan saya sama Tuhan saya dan menjaga nama baik suami saya, maka keempat kakinya ranjang ini akan bergetar. Maksudnya saya akan berzina, tapi pakai bahasa kiasan begitu. Umar bin Khattab ini lagi lewat di situ. Lalu Umar teriak dari luar, apa yang kau ucapkan wahai hamba Allah? Gitu kan. Umar waktu itu suaranya keras, jelas, dan ditakutin. Perempuan ini takut gitu kan. Lalu dia bilang, saya tidak ucapin apa-apa, tadi kan kamu bicara itu. Dan saya paham apa yang kau maksudkan, kenapa kau ucapkan itu? Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, suami saya sudah tinggal di medan perang sekian lama, dan saya baru nikah. Saya membutuhkan suami. Saya tidak bisa menahan syahwat saya. Maka Umar mengatakan, tinggallah di rumahmu sampai saya berikan jawaban. Dia berhenti, jangan berpikir begitu lagi. Dia pulang, Umar pulang lalu menanyakan kepada Hafsah, anaknya, istri Nabi SAW. Wahai Hafsah, berapa lama perempuan bisa bertahan? Kata Hafsah, 2 bulan mungkin dia bisa tahan. 3 bulan ada godaan, 4 bulan itu besar kecamuk kebutuhannya. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan instruksi setiap mujahid tidak boleh lebih dari 4 bulan. 4 bulan dia harus pulang, diganti shiftnya. Dia pulang berikan hak istrinya gitu. Tapi ini contoh saja gitu kan, bahwasanya bisa terjadi seperti itu. Nah biasanya waktu sebelum keluar instruksi Umar ini, mujahid itu kalau pergi lama sampai 1 tahun, ada yang 2 tahun nggak pulang gitu. Yang kelima, yang terakhir, zina yang paling berat. Ini yang paling berat, zina dengan mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudari. Nah ini yang paling berat. Ini zina yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis, man waqa ala dzat mahramin faqtuluh. Siapa yang berzina dengan mahramnya, bunuh dia. Gak bisa dimaafkan nih. Bayangkan kalau hamil si perempuan tuh gimana jalur anaknya tuh. Udah tambah kacau gitu. Maka ini tingkatan-tingkatan zina gitu. Ini beberapa hikmah yang kita bisa ambil daripada hadis tadi gitu kan. Tapi yang inti bahasan, tidak boleh menggabungkan antara 2 saudari di bawah naungan 1 laki-laki gitu kan. Atau lebih tepatnya mahram. Tidak boleh mahramnya digabungkan.